Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Mustaqim Amale. Perkenalkan nama saya Reva Firdaus. Perkenalkan nama saya Arfa Rizky Pratama. Saya ingin membuat tugas informatika dengan baik dan benar. Jadi pertama kita harus memperkenalkan anggota atau kelompok dan tugas-tugasnya. Kedua, terdapat menjelaskan melakukan wawancara mengenai isi video apa saja. 3. Dalam membuka wawancara terdapat ada bagian-bagian lagi nih. A. Menjelaskan mengenai apa itu Smart City dan 6 pilar Smart City. 2. Memberikan alasan kenapa harus menjadi Smart City dan tujuan adanya Smart City melalui SDG atau Sustainable Development Goals. C. Terdapat penjelasan mengenai contoh kota Smart City baik di dunia atau di Indonesia serta komponen-komponen di dalamnya. Keempat nih, siswa melakukan wawancara kepada masyarakat. Dalam wawancara ini kalian boleh menambahkan pertanyaan dan memodifikasi pertanyaan dan pastinya ada respon dari setiap jawaban yang diberikan. A. Contohnya nih, pertanyaan mengenai apakah mereka mengetahui tentang mengenai Smart City atau pernah dengar istilah tersebut. B. Jika pernah, bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut dan bagaimana jika kota yang ditinggali menjadi Smart City. C. Jika setuju, pertanyaannya pendapatnya mengenai usaha atau apa saja yang kira-kira dapat mengubahnya menjadi Smart City dan solusi terbaik untuk masalah saat ini. 5. Dalam penutup, A. Siswa dapat memberikan kesimpulan mengenai hasil wawancara dan dapat memberikan tambahan baik berupa komponen-komponen yang ada di dalam Smart City. Contoh Amsterdam, Prancis, Korsel atau Bandung, sertai harapan dan solusi masalah untuk menjadi Smart City. Ya, untuk penjelasan di awal kita cukupi. Ya, betul. Baik. Kali ini saya untuk nomor 3 membuka wawancara. Terdapat nih A. Menjelaskan mengenai apa itu Smart City dan 6 pilar Smart City. Oke, penjelaskan nomor 1 ya. Kalau penjelasan apa itu Smart City, itu Smart City adalah konsep kota cerdas yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Kalau 6 pilar menurut Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Smart City itu dibagi menjadi 6. Ada Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Environment, Smart Mobility, dan terakhir nih ada Smart Economy. Lanjut ya, nomor 2. Kalau di B itu memberikan alasan kenapa harus menjadi Smart City dan tujuan adanya Smart City melalui SDG. Kalau untuk SDGC ya, SDG. Alasan kenapa harus menjadi Smart City itu banyak. Alasan kenapa harus menjadi Smart City menjawab pertanyaan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk kota, meningkatkan efisiensi layanan publik, mengurai polusi dan meningkatkan berkelanjutan. Kalau tujuan Smart City nih ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kota yang aman, bersih dan nyaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kalau keterkaitan dengan SDG ada mewujudkan kota, pemukiman yang inklusif dan aman dan berkelanjutan, inovasi dan infrastruktur modern untuk mendukung industrialisasi yang inklusif. Satu lagi, penanganan pertumbuhan iklim dengan sistem transportasi hijau dan energi bersih. Kalau untuk B ya, C. Terdapat penjelasan mengenai contoh kota Smart City baik di dunia ataupun di Indonesia disertai komponen-komponen di dalamnya. Oke, pertanyaannya itu ya.
kali ini kalau yang ada di dunia ya, ada Singapura. Itu salah satu kota terbaik di dunia. Komponennya ada smart governance atau service pemerintah. Ada smart mobility, MRT otomatis, electric road pricing, ada smart environment, sensor udara dan pengelolaan air. Ada lagi nih, Amsterdam, Belanda. Komponennya ada smart energi atau jaringan listrik pintar, smart living, perumahan hemat energi, smart mobility atau sepeda pintar dan transportasi umum terintegrasi. Kalau contoh smart city yang ada di Indonesia ya, ada Jakarta. Komponennya ada smart governance, aplikasi Jaki, ada smart mobility atau MRT, ada Transjakarta dan Jaklingko. Jakarta lagi sendiri ada smart environment atau pemantauan banjir dan kualitas udara. Terus ada lagi Surabaya, komponennya itu ada smart people atau pelatihan digital di kampung, smart governance atau Surabaya, ada smart environment, bank sampah digital dan taman kota pintar. Oke. Sekian. Apakah kakak mengetahui atau pernah mendengar mengenai smart city atau pernah dengar istilah tersebut? Iya, saya pernah dengar istilah smart city tersebut. Itu kota yang merupakan teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat seperti pelayanan digital atau transportasi pintar yang ada di kota tersebut. Jika pernah, bagaimana pendapat kakak mengenai hal tersebut dan bagaimana jika kota yang kakak tinggali menjadi smart city? Saya setuju, menurut saya. Jika pernah, bagaimana pendapat kakak mengenai hal tersebut dan bagaimana jika kota yang kakak tinggali menjadi smart city? Tadi nggak apa kan? Menurut saya bagus ya, karena kalau kota kita jadi smart city, semuanya jadi lebih efisien dan mempermudah kehidupan masyarakat. Misalkan dalam mengurus administrasi bisa online, jalanan bisa lebih tertata dan lingkungan jadi lebih bersih. Yang dimana Depok ini menurut saya sudah masuk dalam smart city. Jika setuju, menurut kakak usaha apa yang kira-kira dapat mengubah kota ini menjadi smart city dan apa solusi terbaik untuk masalah saat ini? Kalau menurut saya harus dimulai dari sistem pemerintahannya dulu ya. Jika setuju, menurut kakak usaha apa saja yang kira-kira dapat mengubah gue tau mulu gak sih aja. Jika setuju, menurut kakak usaha apa saja yang kira-kira dapat mengubah kota ini menjadi smart city dan apa solusi terbaik untuk masalah saat ini? Udah bisa? Ya. Jika setuju, menurut kakak usaha apa saja yang kira-kira dapat mengubah kota ini menjadi smart city dan apa solusi terbaik untuk masalah saat ini? Kalau menurut saya pribadi mungkin harus dimulai dari sistem pemerintahnya dulu ya. Semuanya harus. Jika setuju, menurut kakak usaha apa saja yang kira-kira dapat mengubah kota ini menjadi smart city dan apa solusi terbaik untuk masalah saat ini? Kalau menurut saya pribadi mungkin harus dimulai dari sistem pemerintahannya dulu ya. Harus digital dan transparan. Terus yang dimana infrastruktur seperti transportasi umum juga perlu dibenahi. Solusi terbaik menurut saya mungkin adanya adalah dengan edukasi masyarakat terkait teknologi dan mulai dari hal kecil seperti aplikasi pengaduan warga yang benar-benar aktif ditindaklanjuti. Harapan dan solusi dengan mencontoh kota-kota di dunia seperti ini. Amsterdam itu pengelolaan energi dan data terbuka. Prancis, kota Paris dengan sistem transportasi kerja. Korea Selatan, Seoul dengan sistem integrasi e-government dan big data. Bandung, pengembangan layanan publik digital dan comment center.
Kami berharap kota-kota di Indonesia dapat terus berkembang menjadi smart city yang berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Solusi untuk masalah saat ini agar menuju smart city: meningkatkan literasi digital masyarakat, mengembangkan infrastruktur teknologi yang merata, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, menjamin keamanan dan data transparansi dalam penggunaan teknologi. Selesai. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.